daya juang, kita udah bisa survive, otomatis mental kita kuat. Oh iya. Disitulah begitu kita keluar hutan, kita gak berani jalan di tengah orang ramai, tengah hutan aja saya hidup. Jadi saat mental mau ketemu siapa saja, mau di mana saja, itu udah nggak ada perasaan takut. Makanya saya mau ditinggal di mana sendiri itu saya udah biasa gitu kan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat pemirsa Sisi Lain Aspen. Kembali kita hadir di ruangan istimewa untuk memberikan hal yang luar biasa dari narasumber kita yang luar biasa. Kali ini kita kembali kedatangan orang luar biasa. Nama beliau adalah Bu Devi Erawati SE Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Tidak kurang apapun. Bu Erawati ini sahabat ternyata ini tamatan UNAN ya Bu ya? Iya. Jurusan ekonomi. Ekonomi. Nah ini beliau ini luar biasa, multi talenta ya, nyoba banyak hal dan ini kita ambil inspirasi kehidupan dari orang yang luar biasa ini. Ibu Devi, panggilan Bu Devi. Bu dulu Ibu juga orang biasa atau orang kaya besar atau bagaimana? Oh tidak, orang biasa. Dari keluarga yang biasa. Keluarga yang biasa ya. Iya. Tapi Ibu memang kelihatannya punya energi dalam melangkah, dalam menatap masa depan, dan juga kita lihat tuh dari beberapa saat kita komunikasi. Ibu dulu waktu sekolah itu anak juara juga? Oh enggak Bu. Oh saya itu rata-rata. Saya nggak pernah juara kelas. Ranking pertengahan lah. Kalau di kelas itu ada sekitar 35, saya di ranking 15 gitu. Gitu. Besar juga. Masuk 10 besar ya. Enggak. Tapi memang orang-orang yang rata-rata itu, bahkan orang yang di belakang itu akhirnya luar biasa. Jadi sebenarnya jadi pinter itu tidak cukup untuk hidup. Jadi akademis itu tidak terlalu menentukan. Jadi pengalaman yang lebih menentukan ternyata kesuksesan seseorang gitu. Oh, pengalaman ya. Pengalaman. Dan inilah yang mau kita ulik dari Bu Er. Pengalaman, kreativitas ya. Skill. Kalau hobi dari dulu apa sih Bu? Dari kecil nih. Dari kecil. Hobinya saya itu banyak. Semua hobi banyak. Yang jelas waktu itu olahraga, karena kalau waktu dari SD ya, saya tuh lebih senang bergerak gitu. Bergerak. Jadi hobinya bergerak. Jadi akhirnya saya banyak aktivitas dari SD, misalnya ikut pramuka, pramuka gitu kan. Jadi seperti yang saya bilang itu bermacam-macam hobi banyak. Sukanya nari juga dulu kan. Cuman itu kan kalau zaman sekarang kan ada tes minat bakat ya untuk mengarahkan. Kalau dulu kan orang tua kan belum tahu itu tes itu. Jadi dibiarkan saja. Jadi kadang ini nari, besok olahraga gitu loh kan. Makanya kelemahannya kita nggak punya sesuatu prestasi yang bisa dibanggakan. Semua rata-rata pokoknya bisa gitu. Tapi kita banyak hal. Cuman bisa. Gitu. Ibarat orang di di laut ya. Kalau misalnya orang yang berprestasi kan dia kedalaman tuh, dia dalam. Kalau kita kan di pertengahan lah ya. Nah, ngambang gitu kan. Cuma kita sama ya. Mereka menemukan hal-hal yang luar biasa di kedalaman, kita juga menemukan hal-hal luar biasa dengan di atas mengambang lah. Mengambangan ya. Berarti SD, Ibu berarti kalau pendidikannya SD, SMP, SMA. Iya. Habis itu kuliah ya di ekonomi UNAN ya. Betul. Ibu kalau dulu cita-citanya apa? Cita-cita juga mengalir. Cita-cita mengalir. Waktu SD saya orangnya ini memang tipikal orang yang menjalani tahap by tahap gitu. Waktu SD saya berpikir yang penting saya bisa melanjutkan sekolah. Setelah ini ke SMP. SMP saya melanjutkan sekolah ke SMA. SMA saya berpikiran waktu itu yang penting saya hidup mandiri, tidak menyusahkan orang. Profesinya apa
apa saja gitu. Pokoknya mandiri. Mandiri. Saya itu aja profesinya, saya mandiri, nggak pengen menyusahkan orang, itu aja. Itu yang melatar belakang mandiri apa? Biasanya kan anak-anak nggak begitu. Jarang orang yang ingin mandiri itu jarang. Itu kan ada latar belakang sebelumnya. Mungkin pengaruh orang tua saya. Jadi ibu saya itu memang orang yang tipikalnya tidak mau merepotkan orang lain. Tidak, saya berapapun sulit hidupnya, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminjam. Jadi kalaupun tidak ada, ibu bilang kita cukupkan apa yang ada, gitu loh kan. Walaupun waktu itu saya juga punya saudara yang bisa dibilang berkelebihan lah, berkelimpahan. Saya bilang, ibu kok enggak kita datang ke situ minta bantu? Oh tidak, bagi ibu harga diri, gitu loh kan. Jadi dari kecil anak-anaknya diajar untuk harga diri itu lebih utama, gitu loh. Daripada meminta, kita puasa, gitu. Luar biasa. Luar biasa ya. Itu energi, sebuah power yang dimasukkan ke dalam diri setiap anak. Berapa anak sih bersaudara? Lima saudara. Ibu anak berapa nih, Bu? Anak 3. Anak ketiga ya? Di tengah. Anak tengah. Biasanya ya? anak tengah itu kan kurang terperhatikan. Makanya mandiri. Lebih ya, di antara 5 keluarga itu saya yang paling mandiri ya. Jadi sudah ngambil posisi harus mandiri di saat itu ya. Iya, karena itu tadi contoh yang kita lihat sehari-hari itu, ibu orangnya mandiri, kita juga mikir ya harus hidup itu seperti itu, gitu loh kan. Kita tidak boleh merepotkan orang lain, gitu. Bagaimana coba memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Kalau ayah pekerjaannya apa, Bu? Ayah? Dagang. Oh, pedagang ya. Pedagang, Gitu. pedagang. Berarti jiwa-jiwa pedagang juga ini. Ya. Ibu mengalir gak jiwa pedagang, Bu? Masuk karena melihat orang tua berdagang, gitu loh kan. Jadi biasanya memang sih ada apa ya, itu orang tua yang profesinya itu biasanya mengalir itu sama anaknya. Orang tua artis, anaknya biasa artis. Iya, bisa nyanyi. Seniman jadi apa, gitu kan. Biasanya dokter, orang tuanya anaknya kecenderungan dokter, gitu kan. Itu memang ada, karena bakat itu ada apa? Melihat orang tua tuh ngalir. Ada ini, ada apa namanya itu, menular gitu gen. kan. Enggak, bukan menular. Karena aktivitas sehari-hari yang dilihat itu, jadi anak itu juga tertarik untuk itu, gitu loh. Makanya gitu. anak artis cenderung menjadi artis, gitu kan. Karena melihat ibunya nyanyi tiap hari. Iya. Dia mainkan alat musik juga. Gitu. Tapi ibu itu di usia berapa mulai ketertarikan kalau dengan ayah kan pedagang tuh? Kalau ibu? Saya mulai dari SD. Dari SD? Iya. Dari SD? Kelas Dari berapa, SD. Bu? Kelas 4 SD itu saya sudah nyari duit sendiri. Waduh, ini kelas 4 SD ya. Apa dagangnya apa sih, Bu? Jadi waktu itu di sekolah itu kan ada koperasi tuh, koperasi sama di sekolah saya itu waktu itu ada 4 SD ya, satu lingkungan yang sama, berarti ada 4 koperasi atau 4 warung atau untuk jajan gitulah. Nah saya lihat waktu itu, udah tahu ya, mungkin karena apa ya, pengaruh dari orang tua yang berdagang, saya otaknya udah berpikir gitu, bisnisnya apa ini, ada tempat-tempat koperasi. Nah saya minta tolong sama ibu, saya mau jualan, apa ya enaknya, saya mau jualan, saya mau loh, gitu loh kan. Ibu bilang ya cobalah bikin mie, bikin kue, nanti kamu coba dulu hari ini. Jadi ibu yang bikinkan dulu hari pertama, saya yang bawa dagangan. Jadi pagi-pagi itu sebelum subuh itu jam 3:30 saya sudah bangun. Ya Allah. Masukin kue-kue itu ke plastik, nanti dibagi 4 tempat. Terus nanti saya bawa tuh. Sementara orang-orang kan kalau pergi sekolah lenggang-lenggang tuh, bawa tas saja. Saya nggak bawa ini, bawa kiri kanan. Habis itu masuk ke sekolah nggak langsung ke kelas. Ke koperasi ini dulu, SD kalau nggak salah itu SD 11, SD 28, SD 12, SD 31. Itu 4 tempat kan. Saya keliling dulu antar-antar. Nah setelah itu orang pulang sekolah saya nagih dulu. Ibu sudah tahu dengan semenjak SD. Iya, sejak kelas 4 SD itu. Itu bukan karena ini ya, bukan karena kebutuhan, tapi ini karena hobi ya. Oh, bukan karena kan ada orang jualan, tapi memang karena kondisi nggak ada, ibunya nggak bisa. Tapi ibu kan orang yang berada nih. Oh, kalau berada pun nggak sih, cukup lah ya. Kondisi saya dari kecil itu. Artinya kalau tuh nggak ingin jualan, cukup lah masih buat ada itu, ya. Dari orang tua masih ada. Cuman yang saya lihat waktu itu ya karena orang tua saya bekerja menghasilkan, ibu saya punya uang, bapak punya uang, saya juga pengen dong punya uang gitu loh. Jadi itu jadi contoh yang saya lihat dari apa yang ibu kerjakan dan apa yang bapak kerjakan gitu loh. Masya Allah, ini luar biasa, Bu.
Tapi begini, kalau kita lihat masa tempo dulu dengan anak-anak yang benar-benar ibu lah misalnya, itu sudah tidak malu-malu. Lalu apa komentar ibu ketika memang melihat kondisi anak-anak kita sekarang nih? Sekarang, mungkin itu, nah sebenarnya itu ke tanggung jawab orang tua ya, karena pendidikan itu dari rumah dulu gitu loh kan. Nah, kenapa anak-anak sekarang tidak kreatif, tidak punya daya juang gitu loh kan? Karena memang dia contoh mager malah ya kata anak sekarang ya, malas gerak. Malas gerak ya. Mungkin faktornya ada sekarang itu ada. Kalau dulu zaman kita kan nggak ada handphone, ya, jadi kita nggak ada mainan, jadi memang kita lebih kreatif ya gitu loh kan. Nah sekarang kan masalahnya itu di handphone sekarang. Mungkin ya kalau handphone itu dipakai untuk hal-hal yang produktif, sama kan sekarang bisa jualan juga di handphone segala macam, nggak apa-apa. Cuman kebanyakan itu cuman menghabis-habiskan waktu gitu loh kan. Nah sementara ini fungsi orang tua yang harus dimaksimalkan gitu loh kan. Kalau ayah bekerja terpaksa ibu, karena ibu itulah yang paling memberikan contoh di rumah itu gitu loh kan. Nah sekarang kalau ibunya sibuk main gadget, otomatis anaknya gadget juga bagus. Jadi ibunya scroll, ya, anaknya juga scroll. Beda dengan zaman saya dulu. Betul. Saya itu banting tulang. Ibu walaupun bapak menghasilkan, ibu banting tulang karena ibu bilang kita perempuan itu harus bisa membantu, harus juga punya. Karena apa? Ibu juga bilang ya, kalau sekarang kan istilahnya itu perempuan itu ya, istri itu kalau nggak kehilangan suaminya diambil orang, kalau nggak diambil Tuhan kan. Jadi kalau itu terjadi, itu terjadi. Nah, ibu itu punya termasuk visioner ya. Beliau itu tahu kalau ini akan terjadi, beliau udah punya antisipasi. Nah, saya tahu ibu saya itu tiap hari itu menyimpan uang dulu, walaupun dulu kan nggak ada bank ya, mungkin jauh. Jadi di rumah itu disimpan. Jadi nanti kalau ada apa-apa, buat lipat kain. Ya. Jadi itulah saya lihat contoh dari ibu seperti itu. Jadi saya yang waktu itu anak kecil juga melihat, oh ya harusnya seperti itu ya, ya gitu. Jadi akhirnya kebiasaan sampai sekarang itu banyak. Luar biasa ibu saya menjadi toladan ya. Iya benar, luar biasa. Memang ibu itulah, makanya baik seorang ibu itu keluarnya akan baik, termasuk negara pun kalau wanitanya baik itu negaranya juga baik ya, ibunya ada baik. Lagu kasidahnya dulu kalau nggak salah ya. Nah, memang wanita itu penentu gitu loh karena jadi wanita tiang negara. Tiang negara betul, tiang rumah tangga. Tiang rumah tangga. Ya, makanya memang yang penentu itu di rumah tangga itu ibu, dan ibu yang memberi contoh baik ke anak-anaknya gitu kan. Jadi sosok inspirasi dari seorang ibu nih ya. Ya, nah sekarang kalau misalnya anak-anak kita mager tadi kan, malas gerak gitu kan, enggak punya kreativitas gitu kan, itu kita nggak bisa nyalahin mereka. Mungkin dari ibu mereka sendiri di rumah ya seperti itu. Main handphone, telepon-teleponan. Jadi bagaimana anak mencontoh yang dia lihat. Jadi kalau orang tuanya seperti itu, otomatis anaknya juga akan seperti itu gitu. Nah, sekarang kalau kita mau ya ibu-ibu, ayo kita sekarang jadi bagaimana untuk menjadi orang tua teladan yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Gitu. Iya. Kalau adat dan agama juga kayaknya kokoh di rumah ya, matang kayaknya. Iya, harus dari rumah gitu kan. Walaupun di luar nanti akan ada tapi kalau di rumah udah kuat gitu, insya Allah lah di luar akan ada filternya gitu kan. Ibu, kalau berarti kita lihat ibu kan punya perjalanan tuh dari kecil sudah jualan. Berarti kalau SMA juga masih jualan, SMP, SMA masih? Jadi kalau SMP itu saya udah mulai meningkat tuh, nggak jualan gitu lagi gitu loh kan. Nah, waktu SMP ibu saya kan menjahit. Banyak pecah-pecah kain kan? Iya. Nah, dari pecah-pecah kain itu saya bikin ikat rambut. Ikat rambut. Waktu itu saya jual nggak salah 300 atau 500 perak gitu. Ada yang beli, Bu? Teman-teman sekolah. Di sekolah kan banyak tuh. Iya. Nah, saya tuh kan hobi berteman. Iya. Tempat sekolah itu SD saya kan dulu 31, SD 28, SD 11, SD 12. Itu saya temenin semua. Jadi kalau mau jualan, saya enak gitu loh. Berapa tuh? 30 kali 4 120, baru kelas 1-nya. Baru kelas berikutnya itu rame. Jadi seorang pebisnis harus pintar membuat jaringan. Dari ibu sudah mulai dari kecil.
udah mencoba bersosialisasi. Itu SMP ya? SMP Iya, ya. iya. Mulai dari SD tadi itu ya. SMP membuat apa? Kalau itu ada berapa kelas? 6 kelas itu waktu itu 1A B C D E gitu kan di SMP saya. SMP di samping SMA 1 itu SMP 7 dulu, sekarang ganti SMA 6. Iya, iya, iya. SMP 6. Iya. Nah, itu saya bikin ikat rambut jual sama teman-teman gitu. Nah, SMA udah meningkat lagi. SMA apa sih, Bu? Waktu itu kan udah mulai ya, zaman dulu itu ada kartu lebaran, kartu Valentine. Saya hobi gambar juga. Oh, hobi juga gambar. gambar. Jadi saya beli karton putih yang kira tuh, saya bikin dulu tuh. Sampai saya juga naruh itu Pakai kata-kata juga? pakai kata-kata. Oh, kan dibikin kan pakai gambar, pakai kata-kata itu kan. Itu ada kata romantis ya tuh? Oh ya dulu kan. Nah, selain jual di apa di sama teman-teman sekolah, Iya. itu saya naruh loh di graffiti dulu. Kalau zaman saya itu dulu ada di pasar atas itu, di pasar lereng, Iya. ada toko buku yang tempat anak-anak sekolah ke situ semua. Jadi itu favorit dulu tuh, Aneka Jaya, graffiti zaman saya sekolah SMA dulu. Bukan grafika kan, Bu? Bukan graffiti. Grafika percetakan ya? Percetakan. Jadi dulu tuh zaman saya itu ada toko buku yang menjadi favorit anak-anak seusia saya. Jadi kalau beli buku mesti di sana. Oh, Beli anak sekolah mesti di gengsinya sana. di situ ya? Iya. Oh, gitu. Nah, saya datang ke situ karena saya suka belanja di situ. Kenal lah sama orang yang dagang di situ. Nah, akhirnya saya bilang, saya nitip ya kartu ini gitu kan. Kan saya nitip dulu apa kalau udah ini konsinyasi ya. Kalau udah habis baru dibayar gitu. Oh, iya, iya. Jadi kan nggak merugikan juga. Iya, titip barangnya. Titip barang kalau laku baru dijual. Resikonya tidak bagi yang Nggak ada, makanya yang punya juga ya udah kasihan sih bocah-bocah gini. Dibiarin. Nanti kalau datang seminggu saya ke situ, ada nggak yang laku gitu. Ada nih agak 5, 10. Jadi itu jajan saya gitu loh kan. Waduh. Sekarang di sekolah juga jualan gitu. Itu SMP ya? SMA. Kalau kartu SMA, Oh, kartu kalau SMA SMP tadi ya? bikin-bikin Oh, iya, iya. ikat rambut gitu loh kan. Nah, kalau SD itu jualan-jualan itu. Oh, Masya Allah. Tapi itu kan masa SMA itu kan masa ada yang senggannya, gengsinya. Kalau dia lelaki, artinya kayak gini, ibu nggak segan kalau ada yang naksir sama ibu atau gimana misalnya? Nah, jadi memang waktu SMA saya SMA kuliah itu nggak punya pacar. Karena nggak mikir gitu. SMA? Nggak pernah saya Kuliah nggak bikin nggak pernah punya pacar. Ini Saya memang- punya banyak teman saya laki-laki banyak. Cuman saya nggak punya pacar sama Itu sekali. memang berpikir untuk bisnis Ya, ya, bisnis. enggak, karena otak saya sudah mikir gini, pacaran itu gunanya apa? Ush, dahsyat. Pacaran gunanya apa gitu loh kan? Nah, ini keren. Sementara waktu itu saya belum mikir untuk nikah gitu loh kan. Nah, kalau pacaran kan buang waktu. Saya pikir kalau untuk semangat buang saya waktu, buang perasaan. banyak ya. Iya. Jadi saya pikir waktu itu ya mending saya sekarang kalau semangat kan ada orang buat pacaran itu buat semangat gitu kan. Saya cukup semangat dengan ibu. saya nggak perlu semangat dari Ini nih luar biasa nih. Ayo ibu-ibu nih. Ayo anak-anak gadisnya gitu ya. Bu, Ya, ya. jadi dulu saya nggak mikirin seperti itu. Nanti saya memikir kalau saya mau deketin nanti kalau mau nikah aja gitu loh kan. Sekarang saya benahin diri Fokus. saya dulu, saya persiapkan masa depan saya gitu loh kan. Masalah itu nanti kalau udah deket nanti saya cari gitu loh kan. Jadi waktu SMP, SMA, kuliah saya nggak punya pacar. Wih. Makanya saya malas reuni sekarang nggak. Saya nggak pernah ikut reuni saya. Nggak ada kisah-kisah. Nggak ada kisah-kisah kayak orang-orang Iya. itu ya. Bu, ya. Jadi Iya. gitu. Memang hari-hari saya bikin untuk merencanakan ke depan gitu, bagaimana lebih baik Tapi gitu. itu energi sekali ya. Kalau kita lihat dari cara ibu itu memang wanita kayaknya langka di zaman ibu. Kalau di total tuh di Bukit Tinggi. Ya memang langka. Sampai sekarang saya termasuk langka. Jadi kalau bicara sama orang-orang itu orang-orang masih menganggap saya itu langka lah, aneh gitu kan. Iya benar loh Bu, benar. Apalagi ya di zaman-zaman itu ya. Tapi luar biasa ya. Ini perempuan yang biasa dan memang itu terinspirasi juga dari seorang ibu. Ibu, iya. Karena ya. ibu saya seperti itu. Oh ibu juga seperti itu. Ibu seperti itu, makanya saya mencontoh ibu saya. Wih, itu entar Bu, sebelum kita lanjut nanti itu berarti memang ibu tuh sering bercerita juga sama ibu.
ibu sering bercerita kehidupan tempo dulunya sama ibu. Iyalah, kalau misalnya kita lagi misalnya ya kayak kemarin tuh masak. bungkus, ibu masak saya bungkusin gitu dari kita bangunnya jam 3:30 pagi loh, orang masih diem gitu kan, udah bangun, ibu masak saya bungkusin itu kan sambil cerita, nggak mungkin diem aja kan, ibu yang masak saya yang bungkusin sambil Apa yang cerita diceritakan, kadang-kadang Ibu? ya masa kecil beliau bagaimana gitu loh kan, jadi hidup itu ke depan harus bagaimana, kita perempuan itu harus bagaimana gitu loh kan, ya. Ibu saya luar biasa dan apapun pekerjaan asal halal dia kerjakan daripada meminjam atau meminta. Wush. Dan itu sampai saat ini yang saya ikutin dari ibu. Ibu dulu berarti cita-cita jadi orang kaya. Bukan orang kaya sih. Saya cita-citanya sederhana dulu itu. Cita-cita saya pokoknya saya tidak merepotkan orang. Saya bisa hidup dengan berkecukupan. Enggak usah kayak kaya. Yang penting berkecukupan. Cukup kalau pengen jalan-jalan. Wah, pengen mobil ada uang. Ya Allah. Iya, kita harus lupa mindset kita nih, sahabat. Benar ya. Ya, yang penting Buat apa kaya kalau ternyata utang mesti nunggak. Ya. Itu dipandang orang kaya ya. Nggak usah kayak kaya, cukup Cukup, ya. ya. Tidak merepotkan orang, cukup. Ya Allah. Benar. Tapi energi ya, ada power dalam diri yang luar biasa agar memang berkecukupan ya. Cukup ya. Itu Bu. Lalu ibu kan kuliah, itu memang ngambil jurusan ekonomi itu karena faktor yang tadi tertarik dengan dunia ekonomi. Karena memang ya kan waktu tamat SMA saya mau kuliah. Memang karena jiwa saya itu dari kecil itu berdagang gitu, saya pikir ya mungkin yang cocok saya itu masuk di ekonomi gitu loh kan. Nanti bagaimana hitung-hitungannya, memanage uang segala macam kan lebih terarah di situ. Dan waktu itu pun kakak saya bilang jurusan ekonomi itu lebih gampang gitu. untuk dipraktekkan dalam hidup. Dipraktekkan dalam hidup sama untuk mencari pekerjaan waktu itu lebih gampang jurusan ekonomi gitu kan. Ekonomi. Nah akhirnya saya ngambil jurusan ekonomi gitu. Oke. Lalu ketika ketemu jurusan ekonomi menarik di dalamnya Bu? Sebenarnya waktu kuliah itu saya malah lebih aktif di organisasi daripada kuliah. Makanya punya prinsip waktu itu jangan sampai kuliah mengganggu aktivitas saya. Saya lebih senang beraktivitas. Jadi kalau misalnya kuliah saya itu saya sering titip absen. Jadi gini loh, saya masuk organisasi waktu itu di Mapala Unan ya. Oh Mapala. Anak Mapala. Anak hutan ya, anak alam lah ya, anak alam. Jadi di kantor Mapala itu waktu itu zaman dulu itu kan komputer langka. Iya. Di kantor Mapala Unan itu udah ada komputer, ada printer gitu loh kan. Nah waktu itu saya tipikalnya yang nggak mau kalau kurang uang nggak pernah minta sama ibu. Oh itu. Saya cukupin dengan berapa yang dikasih. Dan kalau ditanya cukup gitu kan, saya mikir sendiri bagaimana untuk memenuhi tambahan. Nah karena di kantor Mapala Unan itu ada komputer, nah saya tuh sama teman-teman di kampus tuh saya bilang waktu itu kalau ngeprint di luar itu kan 500 satu lembar, saya kasih 3 1.000, jadi banyak lah orderan. Nah rupanya print dari sana. Nah jadi kalau orang kuliah kan saya ada waktu tuh ngetik tuh. Jadi saya pikir kuliah itu gampang lah, nanti bisa belajar kilat juga semalam kebut semalam kan. Betul. Nah cari duit kan nggak gampang. Ya ini ekonomi. Menghasilkan kan. Jadi kalau ada kuliah, saya yang hadir kuliah waktu itu misalnya akuntansi, itu kan perlu kalau kita nggak ngikutin nanti kita kelabakan kan, hitung-hitungan kelabakan untuk seterusnya. Jadi yang saya hitung tuh misalnya matematika gitu kan, itu saya usahakan datang. Cuman kalau ilmu-ilmu yang misalnya hafalan, ilmu budaya dasar, apa segala macam itu saya nggak datang. Itu saya maksimalkan untuk cari uang. Ngetik. Gitu. Sepakat sih Bu, apalagi zaman sekarang ya. Sebenarnya kuliah itu nggak perlu banyak-banyak teori lah ya. Maaf Pak dosen. Zaman sekarang kan juga semua bisa dibaca Bu. Iya sebenarnya. Google ada gitu ya. Sudah kurangi aja, ayo banyak praktek ke pasar gitu. Ya. Ada nggak Bu ya? Betul.
Karena memang kayak tadi itu kan ahli ekonomi dalam bentuk angka nilai belum tentu dia sukses ini ya. Betul. Tapi memang ibu kayak itu orang ekonomi memang pikirannya nyari duit ya. Nyari duit. Nah, nanti kalau pas lagi ada acara wisuda, itu kita sama teman-teman itu ngambil Coca-Cola sama apa dulu itu teh botol di dekat Tabiang itu. Kita jualan. Ya, pabriknya itu ya. Iya. Kita jualan tuh. Itu bisa hidup untuk sebulan kalau udah untungnya kan wisuda kan rame itu. Nah, jadi enak juga kalau enggak punya pacar waktu kuliah. iya, makanya saya bilang ngapain punya pacar? Dia kan malu-malu kan, jaga. Saya dulu nggak untuk perawatan juga saya pikir nggak perlu lah gitu loh kan. Saya memang dari dulu sih pakaian juga kalau nggak salah saya waktu cuma berapa lembar ya. Saya maksudnya asal bersih sih sudah gitu loh kan. Jadi saya memang kalau ada uang waktu itu saya pakai untuk ya misalnya yang paling penting saya suka beli buku. Dulu itu buku mahal juga kan. Nah, habis itu saya simpan nabung sehingga apapun kegiatan saya, misalnya di luar, saya pernah kalau Mapala kan banyak tuh keluar perlu beli carrier, beli tenda itu kan, itu perlengkapannya mahal loh. Nah itu saya beli sendiri. Waduh, biasa yang tanpa merepotkan orang tua. Tidak merepotkan orang tua. Halal dan halal dan toyib ya, karena tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan, tidak merepotkan orang tua. Ini contoh loh ya mahasiswa sekarang nih, contoh nih ibu-ibu nih. Iya, mau liburan kemana itu pakai duit sendiri. Cuman liburan kemana liburan? Jakarta kan biasanya kalau dari Padang itu kalau liburan tuh Jakarta gitu kan. Cuman hebatnya kita dulu sama teman-teman naik waktu itu bus ENS kan. Nah kalau dulu itu waktu zaman saya itu ongkosnya kan 50.000 tuh. Nah kalau kita naik di jalan di pom bensin itu bisa jadi 20.000. 20.000 sampai Jakarta. Terus makannya juga gini, apa? Saya mau ke Jakarta punya duit 20.000 ya. Ikut ya gitu kan lihat mahasiswa ya. Sopirnya juga ya udah naik gitu kan. Tapi duduknya kalau dia ada bangku kosong atau bangku serep, ya lah Pak, mudah-mudahan kosong gitu kan. Selagi bangkunya kosong kita bisa duduk tuh di bangku. Tapi kalau orang masuk kan misalnya di Palembang, di Jambi ada yang naik, kita beralih ke belakang. Akhir belakang pun kalau isi nanti di bangku serep. Oh iya. Tapi di tengah-tengah itu. Iya, bangku serep kan ada kursi dulu tuh. Dikasih di tengah itu. Gitu. Nah, yang penting kan nyampe Jakarta. Dan bukan karena tidak ada uang untuk bayar bangku ya, tapi ini hitung-hitung lagi. Hitungan tadi. Kan kalau bagi anak muda itu mah biasa gitu. Aduh, ibu yang satu ini luar biasa dia kan kalau kita pakai untuk ongkos gitu kan bisa dimanfaatkan buat yang lain gitu loh kan. Karena 20.000 dengan 30.000 iya, selisihnya lebih dari 50% kalau kita sampai Jakarta. Nanti Jakarta kan banyak biaya lagi gitu loh kan. Nah, gitu. Jadi pengalaman ya yang membentuk seseorang itu kan pengalaman. Kan ibu tuh pendaki alam. Nih sebentar. Kalau inspirasi kita pelajaran hidup, ibu ada anak Mapala. Apa sih ilmu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan dari seorang anak yang Mapala? Luar biasa. Setengah kepribadian saya terbentuk di Mapala. Setengah kepribadian terbentuk dari Mapala. Oke. Pertama, Bu? Pantang menyerah. Jadi untuk sukses itu sebenarnya anak-anak sekarang baru udah cemen gitu kan, nyerah gitu. Dan sini udah nggak bisa, belum melakukan apa-apa udah kayaknya nggak bisa. Di Mapala itu kita semangat juang. Pantang menyerah. Kayak kita mau daki gunung. Tidak akan turun sebelum sampai ke puncak. Dan ada teman saya, tapi saya nggak berani ya, nyebrang Danau Maninjau. Dari sini ke Danau Maninjau. Nyebrang. Itu dengan berenang. Ada nggak Mapala? Gila kerja. Nah, itu mereka tidak berenang dari ini. Iya, menyeberang Danau Maninjau. Itu ada teman saya di Mapala Unan, dia nyebrang. Nah, itu kan pantang menyerah. Nah, kepribadian itu terbentuk, itu kesuksesan banyak itu di daya juang. Nah, sekarang anak-anak daya juangnya yang nggak ada. Mereka di Mapala dibentuk itu daya juang tadi itu. Setinggi apapun gunung yang kau lihat hari ini, bila kau lakukan setapak demi setapak, suatu saat akan berada di bawah telapak kaki. Itu dahsyat. Oke. Daya juang, pantang menyerah. Pantang menyerah itu pertama. Yang keduanya itu saya waktu itu di situ diberi pembekalan survival. Nah, jadi anak Mapala itu dikasih bekal itu untuk survival. Kita ditaruh dibiarkan di hutan selama seminggu tanpa dikasih bekal.
Ya, pinter-pinter lah. Hiduplah dengan alam apa yang itu. Ya, jadi kita ditutup matanya, ditaruh di situ, dikasih peta kompas. Waktu itu kalau nggak salah di hutan belantara di belakang Unan itu apa Gunung Pangilum segala macam di situ kan. Ini ya. Jadi kita nggak tahu, pokoknya ditaruh di situ, kasih peta kompas, terus makanan seadanya. Nah, terus dibiarkan. Jadi disitulah kita mulai mencoba untuk survival ya. Nah, survival itu sangat di alam kehidupan sebenarnya. Malah saya pengen membuat sekolah survival. Iya, betul. Bagaimana saat kita tidak tahu kita di mana? Iya. Pakai peta kompas, arah kemana gitu kan? Ini arah ya, masalah arah ya. Terus bagaimana kita mau makan, hidup, tetap bertahan hidup dengan saya minum air sungai, baru nyoba di Mapala, kalau nggak pernah air sungai minum aja gitu. Ternyata alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Jadi makanan di hutan itu ya teman saya ada makan cacing. Semua cacing. Iya, ditaruh di lidi, dipanggang. Terus dibersihin, dipanggang. Ada umbi-umbian gitu kan. Dari pisang, dari buah-buahan yang di hutan, ada cempedak segala macam. Itu saya sudah nyoba. Aduh, ngeri nama pala. Jadi itu sangat itu pertama ya, tadi itu jiwa pantang menyerah, survival. Bagaimana kita bisa survive di mana saja, bertahan dengan kondisi apapun dan dimanapun. Panas, saya panas-panasnya terik itu sudah biasa, sedingin-dinginnya hari itu sudah biasa, karena kita udah ternyata fisik itu bisa dilatih gitu. Kalau dimanjakan manja dia gitu kan. Nah itu gitu kan. Oke. Nah habis itu apalagi yang pelajaran yang diambil dari mental. Setelah kita udah juang, kita udah bisa survive, otomatis mental kita kuat. Oh iya. Disitulah begitu kita keluar hutan, kita gak berani. Jangan di tengah orang ramai, tengah hutan aja saya hidup. Jadi saat mental mau ketemu siapa saja, mau di mana saja, itu udah nggak ada perasaan takut. Makanya saya mau ditinggal di mana sendiri itu saya udah biasa gitu kan. Di hutan itu udah ketemu macam-macam, mau binatang macam-macam juga pernah ketemu gitu loh kan. Terus kalau lagi tinggal malam-malam itu bunyi-bunyi yang ya mungkin ada alam lain segala macam, itu juga pernah ngerasain. Jadi udah biasa gitu loh kan. Nah di situ mental tadi. Jadi sekarang itu kita saat ini itu adalah pembentukan kita dari masa lalu. Saya bisa, orang bilang kok kamu nggak takut sih, karena mentalnya sudah di-gambling gitu. Karakter tangguh ya. Iya. Benar ya Bu yang tadi itu. Jadi ketika ini sudah terbentuk, ia menjadi sosok pribadi-pribadi yang tangguh. Ya Bu ya. Luar biasa Bu, bikin sekolahnya Bu. Ya, rencana mau bikin sekolah survival itu untuk anak-anak, karena bertahan hidup. Nah, apalagi zaman sekarang ya, akhir zaman itu nanti sangat butuh. Anak-anak tuh butuh sekolah survival. Bagaimana mereka bertahan hidup dengan segala keterbatasan gitu. Ini milih-milih sambal lagi kan. Nggak suka ini gitu kan. Aduh. Nah, itulah kembali lagi peran orang tua gitu loh kan. Termasuk anak saya punya anak satu. Itu nggak saya manja, karena saya tahu takut itu kamu nggak bisa survive nanti kalau saya manja. Jadi saya biarin makan apa yang ada, makan. Nggak ada tuh kamu mau makan apa gitu, apa yang ada makan gitu loh. Tidur apa yang ada makan, bukan mau makan apa. Enggak, apa yang ada makan gitu kan. Jadi kalau anak sekarang kita mau makan di mana? Minta uang masih sama orang tua pula. Nah itu sebenarnya itu tergantung dari orang tua sih. Kembali ke orang tua lagi. Luar biasa pelajaran dari Bu Devi. Masya Allah, dahsyat. Ada lagi nih pelajaran kehidupan dari sini nih Bu. Ya udah cukup sih kalau misalnya mentalnya udah terbentuk. Itu mau ngadapin apa aja, mau penderitaan sebagaimanapun penderitaan itu udah. Ditambah ilmu agama kan, ilmu agama. Jadi kembali ke agama kan. Setelah kita berusaha mental kuat segala macam, apapun yang terjadi, siap kita menerimanya. Wow. Dahsyat. Tapi kan hidup itu kan bagaikan siang dan malam. Iya. Ada matahari yang bersinar. Ada. Tapi ada malam yang akan datang. Ya. Pertanyaan saya adalah, Ibu pernah ada di titik down? Oh, sering. Apa itu? Saya pernah waktu sama ayahnya anak saya waktu itu, itu kita kan kerjaan kontraktor waktu itu. Kontraktor. Orang swasta ya. Swasta itu kan tidak menentu, tidak sama kayak pegawai negeri. Sampai habis saya pernah
Karena di ini biasanya ya ketipu sih sama teman sendiri, sampailah habis semua, saya nggak punya apa-apa, itu pernah. Oh pernah Bu ya? Nah makanya saya sampai jualan nasi dulu. Kenapa? Saya pernah jualan nasi karena saya pernah bermasalah dengan waktu itu keuangan habisnya. Waktu itu kita ketipu, jadi akhirnya saya coba banting setir, tapi itu nggak berapa lama. Cuman intinya kita dalam saat itu kita masih punya aset. Enggak, bukan aset sih, masih punya kemampuan yang akan skill ya. Skill. Nah, jadi kita nggak menyerah begitu saja, nggak mengeluh sana sini. Ini Apa yang kita bisa? ya. Jiwa survival tadi ini. Ya itu, berarti ini nggak bisa, berarti kita hidup di sini, dan tadi itu kita nggak Siap ada. kita hidup dimanapun dalam keadaan bergelimang harta, oke. Oke, dengan keadaan lagi jatuh pun oke, gitu loh kan. Yang penting tadi itu nggak gengsi-gengsian gitu loh. Nah masalahnya sekarang orang-orang itu masalah terbesar itu gengsi tadi, gaya hidup tadi. Mereka berusaha menampilkan diri di luar kemampuannya. Disitulah membuat Iya benar Bu ya. bermasalahnya hidup mereka gitu loh. Kadang gengsi ini menjadi tembok penghalang Iya. untuk sukses ya Bu Ya. ya. Makanya saya kemarin itu mikir, kalau anak pun saya tidak ajarkan pakai pakaian branded segala macam, itu kan cuma gengsi. Gengsi. Kalau di ekonomi itu kita belajar utility. Manfaat. Jadi baju itu untuk apa? Untuk menutupi tubuh gitu kan, untuk bisa terhindar daripada itu cukup. Tas untuk apa? Untuk membawa barang. Nggak perlu ratusan juta, puluhan juta. Nah, mobil untuk apa? Untuk mengantarkan kita dari satu tempat ke sini. Supaya jangan kehujanan. Bisa kita apa urusan bisa. Jadi nggak perlu yang terlalu. Iya benar Bu, saya sepakat Bu. Sekarang itu maka saya pakai mobil Kijang yang tua itu Bu. Yang penting bisa mengantarkan Bisa. kita. Dan memang nggak ada belum ada yang beli. Iya tapi benar sih Bu, sepakat. Dan itu memang kayak tadi itu ada orang yang mesti, mohon maaf ya Bu ya, punya mobil bagus tapi harus nyicil tiap bulan. Benar Itu Bu, ya? betul, banyak kejadian itu, dan itulah masalah ekonomi yang terjadi sekarang di masyarakat. Mereka memaksakan untuk mendapatkan barang-barang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Akhirnya mereka terlibat hutang, dikejar-kejar. Kalau saat kita sudah terlibat hutang, kita pikirannya nggak waras, itu untuk mencari celah usaha pun udah terhambat. Iya, karena kan ngejer kayak hantu ya. Orang berhutang itu hina. Orang berhutang hina. Nah, kan Nabi Muhammad bilang kan, nggak akan tenang. Jadi kalau udah hina ya susah dong kita mau melangkah lagi. Orang Tidak pun tidak merdeka, percaya, tidak tidak merdeka, merdeka gitu ya. kan. Makanya saya itu aja yang saya dari orang tua saya, jangan sampai kita merepotkan orang lain, apalagi berhutang sana sini. Waduh. Karena kalau kita udah berhutang, Ibu memang sosok pribadi yang mesti orang tahu tentang ini. Kenapa? Karena zaman sekarang tuh nggak ngutang nggak keren. dibilang ya kalau kita hutang berarti kita diberi fasilitas, berarti orang aneh. Nah itu pikiran saya masih pikiran sederhana. Saya mencoba berpikiran sederhana gitu loh kan ya. Nggak masuk sama. Ada beberapa kali saya berdiskusi di grup WA. Masalah hutang. Jadi dalam ekonomi itu aset adalah hutang tambah modal. Aset harta itu dah harta, hutang tambah modal. Berarti hutang ini dikatakan aset. Saya nggak setuju. Walaupun saya anak ekonomi, itu pembodohan saya bilang. Betul. Kenapa pembodohan? Hutang itu adalah sesuatu yang harus kita kembalikan, bukan menjadi aset kita. Nah, banyak orang terjebak di situ. Itu hutang kan sudah masuk di aset ibu. Enggak, hutang itu kewajiban yang harus kita bayar. Kenapa dianggap itu aset kita? Kalau aset berarti kita udah merasa hutang itu bagian dari kita, milik kita. Padahal yang sebenarnya itu hutang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar. Nah, di situ banyak terjebak. Dan mestinya yang jadi aset itu piutang. Nah, iya benar. Saya kemarin sama dosen di UIN itu saya berdebat, dia bikin seperti itu kan. Saya berdebat habis, dia bilang, Ibu, kalau perlu Ibu belajar sama mahasiswa saya. Saya bilang, itu saya nggak masuk akal. Nah, pikiran-pikiran pembodohan itu sering sekarang tuh kita pahami, disampaikan sehingga itu menjadi sesuatu yang biasa, dan bagi anak-anak muda berpikir iya gitu. Nah, kan mereka melakukan itu, berhutang hal yang biasa. Betul. Nah itu, jadi memang itu seperti masif itu didoktrin ya, secara tidak sadar. Alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar. Jadi makanya sekarang siapa sih yang nggak pernah berhutang? Rata-rata orang semua berhutang kan. Makanya saya sekarang tawar-tawarkan, saya mikir mau berhutang tuh mikir gitu. Biarlah saya hidup
hidup apa adanya. Yang penting saya nggak punya hutang. Masih kalau dibikin itu masih kolot gitu, nggak apa-apa. Betul. Karena kan kemerdekaan diri sebenarnya memang dengan yang tidak berhutang. Termasuk kita berani bicara, berani bertindak ketika kita independen. Independen itu apa? Kita tidak tergantung ke orang lain. Kita tidak punya utang sana sini, jadi kita bebas bicara. Tapi kalau kita punya hutang, mau ngomong gimana? Kamu ngomong utangmu belum bayar, gitu kan? Iya, jangan ngomong soal itu loh. Utang lo baru dulu. Orang berhutang tidak merdeka. Makanya jangan. Apalagi Bu, kadang-kadang hutang itu digunakan untuk hal yang bukan Konsumtif. Betul. Gaya hidup gitu. Kan? Ganti HP. Tukar laptop. Iya, kalau ibu-ibu tuh buat sosialisasi, Sosialita. ganti baju, Tasnya yang branded, sepatu branded, baju branded. Iya. Sebenarnya memang kayak itu ya. Pintar juga orang berdagang sebenarnya. Padahal nggak ada pula dipuji-puji pun nggak ada efeknya buat kita ya kan. Lebih baik yang Ibu bilang tadi, baju jahit sendiri. Itulah sebenarnya itu menampilkan ya, orang yang berani tampil apa adanya itu menampilkan sebuah kejujuran. Nah kalau kita jujur, kita nggak mau pula itu mau casing diganti sama ini itu bahkan kan, menyuruh di balik tabir Bu, kadang-kadang di luar dugaan orang, ibu ini kayaknya nggak punya uang ya, tapi kok ada terus. Mirip Ibu Devi lah. Sama, mau mana-mana ada aja. Nah saya tuh bingung juga. Saya bilang, kan sering yang ngeluh sama saya, ibu saya pinjam ini, datang lagi ibu ini terus saya bilang, kenapa orang-orang sama saya tuh loh, jilbab saya itu kalau nggak salah tuh 25.000 gitu kan, bahkan saya cuma nggak sampai ya ratusan ribu, nggak pernah yang apa. Kenapa minjam uang sama saya ya gitu loh kan. Saya bilang, kalau saya bilang nggak ada uang, orang bingung, nggak percaya. Sebentar sampai Surabaya. Bentar banget. Itu investasi. Betul ya Bu ya, investasi. Jadi saya bekerja mulai dari SD. Saya menabung. Sampai saya bekerja tamat SMA, tamat kuliah, saya bekerja di perusahaan minyak di Duri, pindah ke Jakarta, Halliburton. Di situ saya tetap berdagang sampai waktu itu waktu kerja di Duri itu saya masih bawa mukena bordiran dari Awa Kuning ke Duri itu. Nanti saya jual di kantor. Nah, sempat kerja di perusahaan. Udah bekerja itu di meja saya itu banyak dagangan. Karena bang bakat dari dulu itu memang udah ke bawah itu nggak bisa hilang gitu loh. Ini benar-benar wanita luar biasa nih. Jadi bos saya bilang gini, Devi kamu mau kerja apa mau dagang gitu. Dua-duanya lah Pak. Dua-duanya lah Pak. Mumpung ada kesempatan, soalnya di kantor saya itu kan beraneka ragam. Ada dari Jogja, Jakarta, dari Surabaya. Jadi engineer itu kan banyak duit tuh. Jadi senang, enak. Mas. Dia juga nggak kemana-mana, belanja sudah ada barang. Mas, kapan mau off Mas? Minggu depan. Udah punya oleh-oleh nggak? Belum istrinya? Belum. Ini saya bawain. Enak. Jualan di situ bisa ambil untung. Saya beli berkali lipat lah ya. Iya. Waduh, dahsyat ini. Berarti selain dari perusahaan juga sudah pernah Ibu kerja. Kemudian berarti pekerjaan lain juga selain itu apa sih Bu? Kalau pekerjaan apa profesi, hampir semua profesi sudah saya lakoni. Saya pernah jadi pegawai kantoran, pernah jadi di kontraktor. Saya udah pernah juga di pariwisata. Pariwisata juga Bu? Pariwisata. Nah makanya jadi itu untuk strategi juga itu, strategi mengatur keuangan. Saya punya teman punya travel. Saya bilang, nanti kamu ada tur kemana? Ada ke Surabaya atau ke Bali. Daripada kamu bawa orang dari Padang, saya handle jadi tour leader. Kamu hemat tidak bawa orang, tidak membayarkan tiket orang dari Padang ke Surabaya. Itu udah hemat. Nah sekarang saya kan dari sana langsung handle kan? Dari Padang langsung? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Saya ambil Jakarta terus mau bawa ke Bali, baru saya handle di situ. Dia kan hemat, dan saya yang handle di situ untuk tour leadernya. Jadi itu pun saya ambil saat liburan. Boleh bawa anak ya? Jadi biaya anak-anak pun bisa ikut. Biaya saya waktu itu untuk liburan gratis dan saya juga punya pendapatan tambahan. Dan liburan saya tidak bayar kemana-mana. Gitu. Disitulah. Ini mental ya Bu ya, persoalan mental ya. Nggak mikir Bu Ira. Ibu nggak malu kayak gitu? Enggak. Saya
saya merasa Luar biasa, selagi yang saya lakukan itu benar Dan halal. saya tidak pernah merasa malu. Kecuali saya mengambil hak orang, nipu orang, terus itu ndak halal gitu kan, baru saya malu. Tapi kalau yang saya lakukan itu tidak bertentangan dengan agama, dengan norma, saya biasa-biasa aja gitu kan. Orang mau bilang apa, hidup gue. Ibu kayaknya memang kalau pribadi ibu ini memang mesti harus bermanfaat lebih banyak bagi orang, karena kan ibu tuh orangnya unik, ya kan? Ya kita karena ibu ada secara ekonomi, ibu pelaku ekonomi juga. Pertanyaan saya, kalau kita lihat hari ini kondisi ekonomi nih, menurut ibu gimana? Kenapa yang orang, maaf ya, ketika dunia teknologi berkembang, pelaku ekonomi kita tidak siap? Ibu melihatnya seperti apa? Contohnya yang kemarin heboh-heboh nih masalah TikTok. Ibu punya komentar seorang yang pernah menjadi pelaku ekonomi, itu apa komentar ibu sih tentang ekonomi ini? Ekonomi ya, memang sih kita belum siap untuk secara global. Kalau misalnya sekarang kita diserang produk dari Cina, itu produknya berkualitas, harganya murah. Sementara produk kita itu, kenapa produk kita mahal? Karena kapasitas produksinya terbatas. Jadi biaya produksi produk kita itu mahal. Jadi tidak bisa dijual murah. Di Cina dia produksi massal. Otomatis produksi massal itu biayanya lebih sedikit, dan mereka dapat subsidi dari pemerintah. Mereka dapat subsidi juga dari pemerintah gitu loh kan. Nah, akhirnya sekarang kan pasar global. Nah, kalau dulu pemerintah bisa membatasi, sekarang kan tidak bisa. Persaingan bisnis kita pasar global terbuka ya. Jadi kita pasar produk-produk membanjiri ke sini, kita juga nggak bisa menghalangi gitu. Sekarang siap kita bersaing. Nah, kesalahan kita situ, kita tidak siap bersaing. Makanya sekarang kita jadi maaf kata jadi kacung lah kita. Kacung, gitu benar, Bu. Tapi kan itu benar-benar ini ya, Bu. Ini baru permulaan ya. Walau kemarin sudah mulai, tapi gelombang besar ini kan baru ibarat satu periode ini menunjukkan sinyal bagi kita. Kalau ini yang terjadi, habis, Bu. Ya maaf ya. Itu kan barang-barang kayak tadi tuh ya, dia kualitasnya bagus, kadang-kadang mirip, mirip. Itu kan kayak batik, kayak sulaman, jilbab dari Minang aja itu udah Cina produksi semua dengan biaya yang murah. Dulu orang banyak beli jilbab ke Sumatera Barat, sekarang diproduksi massal sama Cina, jual harganya lebih murah gitu loh kan. Nah ya sebenarnya persiapan itu kita butuh dari pelakunya sendiri, dan tentunya pengambil kebijakan. Pemerintah juga harus. Karena kan kalau lewat media itu kan secara uang berputarnya itu kan bukan dalam negeri. Ini harus diatur sebenarnya kan, Bu, kalau memang dengan teknologi misalnya kan. Kalau misalnya kamarnya itu bukannya dari kita, itu kan ke dia langsung. Karena bisa ngirim dari luar negeri. Sekarang juga kan Bang Jago segala macam kan itu. Nah, itu sebenarnya itulah Pak Harto dulu menyiapkan generasi itu untuk mencintai produknya, untuk jiwa nasionalisme. Karena beliau sudah merasa ini di tahun segini akan ada pasar global, mereka akan dibanjiri segala macam gitu lah. Nah, sekarang kan kita nggak peduli. Saya lihat orang-orang dengan bangganya impor produk Cina, beli di TikTok, beli di situ segala macam gitu loh kan. Akhirnya robohlah pelaku-pelaku usaha kita gitu kan. Cuman ya dengan semangat, saya pikir dengan itu ada rasa nasionalisme yang harus kita bangkitkan. Minimal kita sekarang belanja sesama kita, cintai barang kita, akhirnya ekonomi tumbuh lagi. Tapi kalau saya sebagai orang miskin, nah saya sekarang posisi terbalik nih, Bu. Kalau seorang miskin misalnya, dulu di saat orang kaya itu ada, ya kan, barangnya mahal dan kadang cuek terhadap orang miskin. Sekarang orang miskin beli lewat TikTok dia bisa juga kan. Bagi orang, maaf ya, bagi orang-orang di bawah sebenarnya untungnya nih, dulu mahal-mahal di sana, lo nggak peduli sama gue, ya kan. Sekarang kami beli di luar. Artinya memang mestinya kita memang jiwa kenegaraan, saling kebersamaan itu mesti tumbuh ya, Bu, ya. Orang kaya mesti bayarkan zakatnya, infak sedekahnya, kemudian juga saling peduli dengan orang-orang ini ya, Bu ya. Orang di bawah mesti kan begitu. Kalau ini balik lagi kita berbicara ke agama ya, tentang zakat ya. Kalau semua itu melakukan seperti itu, nah itu kan perekonomian yang diciptakan sama Nabi. Zakat itu membuat perputaran kan. Kalau semua mengeluarkan zakatnya gitu loh kan, otomatis bisa membantu untuk masyarakat tidak mampu tadi. Betul. Dan dia juga pasti membeli kepada buat saudara kita, mencintai tadi tuh, Bu, mencintai saudara daripada beli-beli. Ini kan tidak terbentuk di masyarakat sekarang. Bicara masyarakat sekarang adalah kalau saya dapatkan barang murah,
Buat apa saya tolong orang-orang yang masih kaya itu? Nah itu, jadi persaudaraan itu nggak ada Nggak lagi, ada lagi gitu kan. Benar nggak, Bu? Dan di satu sisi orang di bawah butuh uang barang-barang gitu kan. Tapi di satu sisi ketika ini berkelanjutan ambruk. Ya. Nah itu ya solusi tugas kita, Tugas kita. untuk bagaimana caranya mengatasinya, solusinya bersama-sama sama pemerintah tentunya, karena ya, Bu, ya. tidak akan bisa kita sendiri tanpa ada ambil tangan pemerintah, campur tangan pemerintah di situ. Nah, bicara tentang itu, Bu, sebenarnya Aspen ini kan sebagai lembaga kemanusiaan dan lembaga mendesakan, memang kita punya visi menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Saling Salah satu menguatkan. hadirnya itu kan, Bu, ya. Aspen, Ini kan begitu. Itu bisa untuk memberdayakan ekonomi menguatkan, ya. gitu loh kan, dengan beberapa yang bisa mengeluarkan zakatnya itu kan otomatis itu membantu karena membantu itu dengan putaran ekonomi itu luar biasa, Luar biasa gitu. ya. Tapi kan mendukung sebenarnya kekuatan ekonomi negara ini UMKM ya kan, Bu? Iya, memang UMKM, ekonomi kita selamat itu sering karena didukung oleh UMKM ya. Kalau pabrik itu gampang goyang gitu kan, makanya kalau misalnya gampang diserang ya. Gampang diserang gitu loh kan. Tapi kalau UMKM, industri, home industry itu mereka akan kuat itu. Iya. Tapi kepribadian yang Ibu ciptakan tadi untuk membentuk ekonomi keluarga kayaknya keren banget nih. Ibu memang sosok inspiratif nih, luar biasa. Cuman sharing-sharing, berbagi, mana tahu ini bermanfaat dan bisa mengingatkan para ibu-ibu yang sekarang banyak ibu-ibu yang mengeluh, aduh desakan ekonomi, aduh semua serba mahal, bagaimana ini. Itulah kita mencoba mengatasi dengan memaksimalkan anggota keluarga, berhemat tentunya ya. Karena apa? Sebanyak apapun yang masuk, kalau kita bocor tidak bisa berhemat, itu juga sama. Nah, banyak trik-trik yang trik-trik untuk ibu-ibu sekarang di tengah ekonomi kayak gini apa sih, Bu? Ya, lebih kreatif mencari pendapatan sampingan. Satu kreatif ya. Jangan gengsi-gengsi. Malah ya walaupun seperti yang saya lakukan waktu kecil itu, bikin kue, taruh dulu di rumah makan. Rumah makan itu kan habis makan kan orang butuh ya. Cemilan habis makan gitu loh kan. Nanti kalau nggak ada, konsinyasi aja. Kalau sudah laku baru ya kita modalin dulu lah sekali gitu kan. Habis itu berhemat. Ya. Tidak penting-penting untuk gaya hidup. Mungkin biaya hidup itu nggak mahal. Bisa bedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Itu biaya hidup nggak mahal, tapi gaya hidup yang mahal gitu loh kan. Ya handphone seperlunya, nggak usah ngikutin tiap ganti tiap waktu pakaian juga gitu. Kalau buat ibu-ibu gitu ya, kita tampil apa adanya. Yang penting ekonomi keluarga selamat gitu, pendidikan anak-anak itu yang penting. Masya Allah, luar biasa nih, Bu. Terakhir nih, Bu, ini sebenarnya dari Ibu nih seru banget nih. Kalau ini kan di tengah-tengah kita sedang berpacu, sebentar lagi ekonomi kita kan juga ini pesta demokrasi ini. Buat para pengambil kebijakan, Ibu punya 2 ide apa untuk kalau tentang pengambil kebijakan yang akan turun ke dunia nanti, pengambil kebijakan di kursi kebijakan. Untuk kepemerintahan ya. Mungkin sekarang ini pesta demokrasi, kita akan mencari calon-calon pemimpin, calon kepala daerah, calon presiden dan anggota dewan, wakil-wakil rakyat ya. Jadi saat ini mungkin yang perlu diperhatikan itu memang kesejahteraan masyarakat. Sekarang itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi UMKM itu bukan hanya masalah modal. Modal udah sering dikasih gitu kan, habis gitu. Kenapa? Daya beli masyarakat yang tidak. Benar. Nah, daya beli ini kenapa daya beli masyarakat yang tidak? Itu kebijakan pemerintah untuk menciptakan bagaimana banyak usaha-usaha, industri-industri yang harus berkembang sehingga ekonomi itu berjalan. Kalau ekonomi jalan, otomatis daya beli itu meningkat. Nah, sekarang dibantu modal habis, rugi lagi. Dibantu pemasaran gitu loh kan. Memang pemasaran kemarin cukup menjadi masalah di UMKM gitu kan. Tapi sekarang dengan melalui HP gitu media kan, media sosial juga udah, walaupun kita tidak sewa tempat di luar, itu kan sudah meringankan gitu kan. Cuman ya itu sekarang untuk bagaimanapun trik marketing, kalau yang mau beli ini daya beli itu rendah, ya nggak bisa. Jadi sekarang masalah UMKM, masalah ekonomi itu daya beli yang rendah. Nah, itu tugas pemerintah menciptakan bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana menstimulus anak-anak muda untuk berusaha, membuat entrepreneur itu udah dilakukan sih setahu saya, itu dengan 100.000 entrepreneur diciptakan di Sumatera Barat. Cuman hasilnya mungkin ya kita belum melihat nyata sekarang, mungkin dalam proses gitu. Nah, itulah mudah-mudahan kita menghimbau dari rumah pun, dari sekolah-sekolah, bagaimana untuk meningkatkan mahasiswa itu untuk mempunyai jiwa wirausaha, entrepreneur gitu kan.
Baik, Bu Devi, ini luar biasa sekali. Semoga di tengah-tengah kegalauan terhadap ekonomi ini, yang penting kita ingat tentang rezeki itu pasti sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala kali ya Bu ya. Jangan lupa keluarkan zakat. Dan kalau berzakat ingat aspen. Baik Bu Devi, luar biasa. Closing statement mungkin kata bijak, satu kata bijak yang Bu kasih buat pemirsa kita sebagai closing statementnya apa kira-kira Bu? Closing statementnya tetap semangat, tebar manfaat. Iya. Dan kami ucapkan selamat. Salam pemirsa. Barangkali demikian bincang-bincang inspiratif kita bersama Bu Devi yang saya katakan sosok multi talenta yang banyak inspirasi bagi kita bersama yang tadi kita dengar. Semoga ekonomi keluarga dan saling kebersamaan untuk menjaga daya kekuatan ekonomi Indonesia di masa mendatang, terutama bagi kita umat Islam begitu ya. Jangan lupa keluarkan zakat, infak dan sedekah untuk membantu dan saling menguatkan. Amin. Amin ya. Selamat juga buat para pejuang kebaikan dimanapun itu berada. Yang penting jangan lupa kita mesti saling menguatkan satu sama lainnya. Akhirnya Bu Devi, saya Zulfam Yadi, saya Devi Erawati mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.